Perkenalkan, saya Sinta Dinda Rama Octavia, absen 27 dari kelas 3 ED4 Manajemen Pemasaran. Dalam mata kuliah e-commerce dan dosen pengampu saya adalah Bapak Mustafa Ani. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan fenomena COVID-19 dengan perubahan di pasar dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Perubahan perilaku itu akan seperti apa setelah masa pandemi ini berlalu dan seperti apa pandangan pelaku bisnis dan mengantisipasi kondisi bahkan tantangan tersebut. Menurut saya, penyebaran virus COVID-19 bukan hanya berdampak pada dunia usaha. Pandemi virus ini juga mengubah perilaku masyarakat atau konsumen tanah air. Akibat dari COVID-19, masyarakat Indonesia jadi lebih cenderung berbelanja di pasar modern. Secara nasional, konsumen kelas atas menjadi lebih banyak berbelanja di hipermart atau supermarket. Sementara tren di wilayah Indonesia dan sekitarnya berbeda, di mana tidak hanya dari kelas atas, tapi konsumen dari kelas menengah dan bawah juga lebih banyak berbelanja di hipermart atau supermarket. Bagi para pelaku bisnis, situasi saat ini dapat menciptakan peluang untuk tetap menjalankan bisnis mereka dan pada saat yang sama membantu konsumen mencukupi kebutuhan selama tinggal di rumah. Mewabahnya pandemi COVID-19 juga memukul semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, baik dari masyarakat mampu dan tidak mampu, baik di perkotaan dan di pedesaan. Begitu juga dalam dunia bisnis. Pandemi ini membuat ekonomi dunia mengalami perubahan dan efeknya terasa ke semua jenis bisnis, baik besar maupun kecil. Indonesia bisnis yang terpukul telak adalah para pelaku UMKM. Para pebisnis dari UMKM adalah pelaku bisnis dengan modal yang tidak besar, jaringan yang terbatas, juga segmentasi pasar yang sangat spesifik. Hal ini menyebabkan para pelaku bisnis dari UMKM mengalami banyak kendala sehubungan dengan adanya pandemi. PSBB salah satunya, sedikit banyak membuat pembatasan pergerakan dari bahan baku yang biasa didatangkan dari UMKM dari luar kota atau di wilayah lain. Selain dari itu, dengan adanya PSBB membuat masyarakat tidak keluar rumah sehingga pergerakan uang menjadi terbatas. Para UMKM sulit untuk memasarkan produk mereka. Mengapa? Karena sebenarnya bukan hanya UMKM, para pelaku bisnis juga mengalami hal yang serupa, akan tetapi karena mereka memiliki sumber daya modal yang cukup besar dan jaringan bisnis yang lumayan baik, maka dampak yang dirasakan tidak sebesar UMKM. Meskipun begitu, demikian perlu adanya langkah yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis. Dalam hal ini, para pelaku bisnis UMKM untuk dapat keluar dari keterbatasan ini, untuk itu perlu pembekalan bagi pelaku UMKM tentang bagaimana merubah pola pikir UMKM di masa pandemi. Dan ini merupakan tantangan dan peluang agar UMKM terus bergerak dan maju. Meskipun dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, saat ini dunia juga sedang mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemi corona. Virus yang memiliki nama COVID-19 ini pun berhasil merubah perilaku masyarakat seperti social distancing, misalnya mempengaruhi perubahan perilaku konsumen saat pandemi corona. Berbicara tentang perubahan perilaku konsumen, bisnis harus mengetahui perubahan tersebut untuk menyesuaikan strategi bisnis selama pandemi ini. Perilaku konsumen sendiri memiliki arti sebagai proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Konsumen saat terjadi pandemi akan cenderung mengabaikan harga dan lebih memperhatikan nilai. Mengapa? Hal ini dapat diartikan ganda. Yang pertama adalah korelasi dengan teori permintaan, di mana semakin sedikit barang, maka semakin tinggi harga yang diberikan. Konsumen pun juga akan cenderung menanggalkan persepsi harganya, seperti contoh mass buying, produk sanitasi, dan suplai makanan yang ludes dalam beberapa jam. Lalu yang kedua adalah konsumen sebisa mungkin menahan uangnya dan akan membeli barang yang dianggapnya memiliki nilai yang sangat penting. Contoh, orang akan cenderung menahan untuk mengkonsumsi produk komplementer seperti paket liburan, handphone, atau barang-barang hobi. Konsumsi akan lebih berfokus pada nilai seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu konsumen akan lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupan. Konsumen juga akan cenderung menyampingkan ego atau hedonisme mereka. Produk-produk kebutuhan sanitasi seperti tisu, sabun, atau pencuci barang akan menjadi barang yang mulai disasar oleh konsumen baik saat atau pasca krisis.
Konsumen juga akan membangun kembali awareness saat krisis. Konsumen cenderung melupakan atau bahkan sudah tidak sadar akan keberadaan suatu brand. Konsumen cenderung bertanya-tanya pada bagaimana krisis ini akan berakhir daripada apakah produk merek ABC baik-baik saja. Sebagai pelaku bisnis, sebagai pelaku bisnis perlu mempersiapkan atau bahkan meningkatkan brand awareness saat dan pasca pandemi. Misalnya saja menerapkan sistem loyalty konsumen. Di sini loyalty konsumen sendiri adalah metode berbelanja di mana konsumen akan mendapatkan keuntungan tertentu ketika telah membeli jumlah item yang ditentukan dalam periode tertentu. Loyalty konsumen perlahan dapat membangkitkan brand awareness kita kepada konsumen. Yang kedua, sebagai pelaku bisnis, dapat mengandalkan social responsibility untuk membangun simpati dan keterlibatan konsumen. Kegiatan yang dilakukan dapat seperti mengadakan amal secara mandiri atau kolaboratif. Lalu yang ketiga, pelaku bisnis dapat membangun kampanye pasca pandemi. Misalnya mempersiapkan fitur baru pada produk kita, resep dan menu baru pada menu makanan restoran kita, dan hal-hal lainnya yang dapat meningkatkan awareness konsumen pada brand kita. Lalu, konsumen online kini bukan hanya generasi milenial. Pada awalnya, konsumen online didominasi oleh generasi-generasi milenial. Mengapa? Industri konsumennya memang untuk generasi milenial sudah sejak lama mengenalkan e-commerce sebagai sarana transaksi jual beli. Lalu yang selanjutnya adalah bangkitnya tren group buying. Pada awal tahun 2010-an, group buying sempat populer di seluruh negara, tidak terlepas di Indonesia. Namun pada pertengahan tahun 2010-an, tren ini seakan seperti kertas yang terhempas angin. Tiba-tiba hilang di Indonesia, namun di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, tren group buying atau pembelian kolektif masih bertahan hingga saat ini. Group buying sendiri adalah pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon, karena kecenderungan orang sulit untuk mengeluarkan uang lebih saat pandemi. Orang-orang akan bekerja sama untuk membeli barang tertentu untuk mendapatkan potongan harga. Setelah pandemi virus corona atau COVID-19 berlalu, diprediksi perilaku masyarakat akan berubah sehingga menciptakan suatu kewajaran baru atau the new normal. Diprediksi banyak orang-orang akan keluar rumah dengan tetap memakai masker, yang artinya akan menjadi kehalangan bagi teknologi face recognition. Lalu selain itu akan banyak orang menggunakan sarung tangan secara terus-menerus, sehingga menjadi tantangan bagi teknologi sidik jari. Cara untuk mengantisipasinya yaitu para pelaku bisnis harus mempersiapkan diri untuk skenario terburuknya. Pelaku usaha harus terus-menerus mengecek bisnis plan untuk setahun ke depan, mulai dari sisi pendapatan usaha, tingkat pengeluarannya, kelanjutan permodalannya. Pihak pelaku harus pintar dalam mengoptimalkan teknologi pendukung seperti Zoom untuk menjelaskan mengenai lanjutan bisnis plan sebagai pembahasan promosi produknya supaya tetap unggul di tengah persaingan. Contoh semisal perusahaan bergerak di bidang layanan jasa desain. Nah, di situ kita bisa menawarkan bonus jasa apabila konsumen memakai jasa desain perusahaan, dan kalau kita menggunakan teknologi pendukung, kita bisa memantau kinerja karyawan. Begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.